Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Krestuper semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Bahkan tak hanya sholat, kegiatan apapun yang baik kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Ada sumber sejarah yang secara ilmiah mengatakan bahwa Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan Ka'bah tidak hanya rumah ibadah yang pertama, tetapi juga bangunan pertama di muka bumi. Jadi Ka'bah yang juga dinamakan Baitullah itu telah sangat lama berada di muka bumi ini. Karena saking lamanya itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui umurnya. Profesor Dr. Mutawalli dalam bukunya, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mutawalli itu nama ayahnya. Bahwa Ka'bah bukanlah Nabi Ibrahim yang membangun, melainkan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Menurut Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa sesuatu yang Allah katakan dibangun untuk manusia, tentu yang membangunnya bukan manusia, karena Ka'bah dibangun untuk manusia, bukan disebutkan dibangun oleh manusia. Dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 96 ini, yang membangun untuk manusia tentunya bukan manusia. Karenanya Ka'bah dibangun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ka'bah redaksinya, buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96-97, itu redaksi Qurannya dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Di saat manusia pertama Nabi Adam turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, itu Ka'bah sudah ada. Ya kata Allah, "Inna awwala baitin wudi'a linnas." Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Sebagian muslim mengetahui bahwa bangunan Ka'bah dibangun di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun ternyata sejarah pembangunan Ka'bah dapat dirunut jauh ke belakang hingga ke Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama di muka bumi. Diketahui dalam riwayat yang didokumentasikan Al-Quran, disebutkan Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam, dan anggapan bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Ibrahim merupakan anggapan yang keliru. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan bangunan Ka'bah. Karena Ka'bah sebelum manusia pertama tiba di muka bumi itu sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Wa idh yarfa', dalam bahasa Arab tinggi disebut rafa', meninggikan yarfa'. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di sini hanya meninggikan, bukan yang membangun pertama kali. Dalam buku Haji dan Umroh, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memberikan kesan bahwa Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja beliau bersama putranya Ismail alaihissalam yang meninggikan fondasinya. Karena boleh jadi ketika itu Ka'bah telah runtuh atau bahkan rata dengan bumi. Akan tetapi, beberapa sejarawan mengatakan bahwa lokasi yang menjadi tempat berdirinya Ka'bah sekarang ini adalah berupa tanah tinggi yang berwarna merah, di mana tempat ini merupakan tempat beribadahnya kaum Amalik. Kaum ini telah musnah sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Hijaz. Tempat ini disucikan sehingga orang Mesir kuno menyebut Hijaz dengan Al-Bilad Al-Muqaddasah atau negeri yang suci. Beberapa sejarawan masa lampau seperti yang juga dituliskan oleh Ali Husni Al-Karbuti dalam buku Sejarah Ka'bah, ada yang mengatakan bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah malaikat, tepatnya sebelum bumi diciptakan, dan sudah berdiri
2000 tahun sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut riwayat ini, malaikat merasa bersalah telah menanyakan perihal khalifah di bumi itu dan menganggap Allah telah murka kepada mereka. Kemudian para malaikat pun menyesal dan takut. Mereka menengadah sambil memohon ampunan. Lalu para malaikat ini tawaf mengelilingi arsy sebanyak 7 kali seperti tawafnya jamaah haji di Ka'bah saat ini sambil berseru, Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang menyambut panggilan-Mu. Kami datang memohon ampunan-Mu. Kami memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Melihat hal itu, maka Allah menurunkan rahmat-Nya dan membuat sebuah rumah di bawah arsy itu, yaitu Baitul Makmur. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah arsy. Akhirnya para malaikat itu pun tawaf di Baitul Makmur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Baitul Makmur. Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut sebagaimana tawafnya para malaikat di Baitul Makmur. Dalam riwayat lain, Abu Al-Walid Al-Azraqi meriwayatkan dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya suatu ketika Allah mengutus para malaikatnya, dirikanlah untukku sebuah bangunan yang bentuknya menyerupai Al-Baitul Makmur dan memiliki nilai seperti dia pula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua yang ada di bumi dari kalangan malaikat untuk tawaf di rumah itu, sebagaimana penduduk langit juga bertawaf di Baitul Makmur. Abu Al-Walid berkata, dan peristiwa itu terjadi sebelum Adam diciptakan. Di riwayat lainnya disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama membangun Ka'bah. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihissalam merasakan kesedihan dan kerinduan yang sangat mendalam. Puncak kesedihan Nabi Adam alaihissalam karena ditelantarkan di bumi sehingga tidak bisa lagi melakukan laku spiritual, mengikuti langkah ibadah bersama para malaikat mengitari arsy. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab kesedihan Nabi Adam alaihissalam dengan diperbolehkannya membuat Ka'bah di bumi sebagai perwakilan dari arsy yang dirindukannya itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya yang berjudul Dalailun Nubuwah mengenai pembangunan Ka'bah yang ia ketengahkan melalui jalur Ibnu Luhaiyah secara marfu, yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah pernah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Adam dan Hawa. Sembari menunjukkan lokasi, maka Jibril menyampaikan wahyu itu pada keduanya. Isi dari wahyu itu adalah, dirikanlah untukku sebuah bangunan. Seketika itu Nabi Adam pun menggali tanah dan Hawa memindahkan tanah galian tersebut. Nabi Adam terus menggali sampai akhirnya keluar air dan terdengar seruan dari bawah. Cukup wahai Adam. Setelah bangunan itu jadi, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk melakukan tawaf. Dan dia berfirman, engkau adalah manusia yang pertama dan ini adalah bangunan yang pertama. Lalu seiring bergantinya waktu, pada masa banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah ini runtuh hingga tersisa pondasinya. Dan sampailah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian meninggikan pondasi Ka'bah. Tetapi hadis ini hanya diriwayatkan lewat satu jalur, yaitu Ibnu Luhaiyah, yang mana ia masuk ke dalam kategori perawi yang doif. Sedangkan Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Al-Ma'arif menyebutkan bahwa yang pertama yang membangun Ka'bah adalah Syed bin Adam. Dia menuturkan, Syed adalah putra Adam yang paling mulia, paling utama dan paling dicintai oleh Nabi Adam alaihissalam. Dia penerus dan pengganti bapaknya, bapak para manusia. Karena dari nasabnya lah seluruh manusia berasal. Dia membangun Ka'bah dari tanah dan batu tepat di lokasi Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga. Awalnya kota Mekah hanyalah sebuah hamparan kosong. Sejauh mata memandang, pasir bergumul di tengah terik menyengat. Dan karena adanya air Zam-Zam lah yang pertama kali mengubah wilayah Gersang itu menjadi sebuah komunitas kecil tempat dimulainya peradaban baru di dunia Islam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru untuk melaksanakan haji dan umroh. Panggil orang supaya bisa melaksanakan haji. Naiklah dia ke bukit paling tinggi, namanya Jabal Abi Qubais.
dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bermohon pada Allah yang belum umrah atau haji disegerakan ya insyaallah ya. Ya, dan tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung siapkan.